Kata Mas Arif ini, dia pas lagi mau ngambil lilin, dia tuh kayak ada dengar suara benda jatuh di atas atap rumahnya. Khawatirlah dia, nah bergegaslah dia ngecek ke kamar. Shocknya, Mas Arif ini, Nia itu lagi kejang-kejang di atas kasur itu, Wal. Bergegaslah dia minta tolong sama warga-warga tetangga-tetangga di luar. Nah, pas sudah dicek kembali, Nia itu Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aris ini. Gimana kabarnya Wal? Baik, Alhamdulillah. Semoga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah selalu ya Wal. Oke Wal, jadi kali ini kita dapat kisah dari salah satu kawan kita yang berasal dari Jawa Timur. Tapi kisahnya ini berlatar di Kalimantan Tengah. Pokoknya orangnya dari Jawa Timur, dia ke Kalimantan. Pokoknya nantilah kita bahas di ceritanya. Tapi sebelum itu, tolong like, subscribe, dan share video ini, serta komen di bawah untuk support Aat terus. Dan kalau misalnya ada cerita yang ingin kalian sampaikan, kirim aja di email di bawah atau tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Ini panas banget, Wal. Maaf ya kalau misalnya Aat lagi agak ngeblank nih, karena panas banget. Oke, let's go. Mari kita ngopi dulu. Oke Wal, jadi kali ini kita dapatkan kisah kita dari salah satu kawalan kita yaitu Mbak Lilis. Halo Mbak. Jadi Wal, kisah ini bukan pengalamannya Mbak Lilis, tapi salah satu temannya Mbak Lilis. Kita kasih nama saja Nia lah ya. Jadi Nia ini berasal dari Jawa Timur. Nah setelah lulus dari sekolah kebidanannya, Nia ini pun melamar ke klinik salah satu perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Setelah 1 tahun bekerja di sana, Nia pun bertemu seorang pria yang berasal dari Sumatera. Kita sebut saja Mas Arif lah. Nah, Mas Arif ini sebenarnya terlebih dahulu bekerja di situ, Wal. Tidak berselang lama, akhirnya mereka pun menikah. Nah, 3 bulan setelah pernikahan mereka, Nia pun hamil. Nah, Wal, di tempat kerjanya Nia ini, Nia pun punya sebuah sahabat lah bisa dibilang. Yang berproses sebagai perawat. Kita sebut saja Kiki lah. Nah, Kiki ini berasal dari Banjarmasin. Nah, awalnya pun mereka ini teman baik, Wal. Ya, kayak kita berkawalan gitu, Wal. Karena kondisi Nia ini yang sedang hamil, warga setempat sering tuh menasehati Nia supaya kalau ibu-ibu hamil itu nggak boleh mandi pas maghrib ataupun malam. Suatu ketika Nia ini sedang berkunjung lah ke tempat tetangganya. Nia pun ingin balik nih pas cuaca lagi terik-teriknya nih dan jalan kaki lah ke rumah. Pas sesampainya di rumah, Nia pun mau menutup pintu nih. Sebelum menutup pintu tuh dia melihat di seberang jalan rumahnya itu kan ada beberapa pohon kelapa sawit ya. Di bawah pohon-pohon tersebut tuh ada sebuah wanita tua yang melambai-lambai ke Nia. Nah, Nia tuh nggak curiga sama sekali, Wal. Karena dikiranya itu mungkin tetangga sekitar aja gitu kan. Nia pun melambai juga balik. Akhirnya ditutuplah pintu itu. Nah, kejadian ini terjadi 3 hari berturut-turut, Wal. Di hari keempat pun Nia ini pulang telat lah dari kliniknya karena Nia ini ada pasien lah bisa dibilang. Setelah pulang, Nia pun beranjak ingin mandi. Padahal itu udah dekat-dekat maghrib tuh, Wal. Nah, pas Nia ini baru di depan pintu WC, Wal, Nia ini didorong oleh sesuatu. Dikira Nia yang ngedorong ini suaminya. Tapi dia baru ingat suaminya itu lagi di dalam kamar. Jadi nggak mungkin, apalagi suaminya ngapain ngedorong dia ya. Nia ini pun terjatuh, terkelumpuk gitu, Wal. Nah, dalam polisi. Nah, dalam posisi terlungkup ini, Nia pun berusaha untuk duduk. Nah, saat posisi duduk ini, Nia itu ngelihat di kakinya tuh ada tangan hitam yang berlendir berusaha untuk menarik dia gitu, Wal. Untungnya saat mau ditarik itu Nia pun teriak dan akhirnya suaminya itu datang ke Nia. Nah, karena Mas Arif ini panik, akhirnya mereka berdua pun bergegaslah ke klinik. Di mana di klinik tersebut ada perawat Kiki yang sedang shift malam. Periksalah Nia ini sama si Kiki. Tapi kata si Kiki ini, Nia ini nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Tapi menurut Nia, Kiki ini serasa nggak peduli gitu, Nawal. Padahal kan Nia ini sama Kiki ini kan teman baik ya, dan Kiki itu sering ngomong-ngomong ke warga-warga setempat
bahwa dia itu sahabatnya si Nia. Tapi entah kenapa si Kiki ini pada malam itu dia tuh kayak nggak peduli dengan kondisinya si Nia ini. Tapi si Nia itu nggak menaruh curiga. Ya siapa tahu kan si Kiki itu capek gitu kan, shift malam kan. Jadi sementara Nia ini lagi menenangkan diri di atas tempat tidur di klinik itu, suaminya itu sedang pergi ke toilet. Jadi pas Nia ini lagi menenangkan diri sendiri di atas tempat tidur tersebut, kan ada tirai nih. Nah di tirai itu ada kelihatan bayangannya si Kiki lagi bisik-bisik sama seseorang. Tapi Nia ini ngeh, di klinik itu cuma ada Kiki sama security yang ngejaga di depan. Jadi Nia pun bingung, itu siapa gitu kan. Tidak berselang lama, perawat Kiki pun mendatangi Nia lah sambil membawa seperti dupa gitu, Wal. Pas ditanya itu apa, perawat Kiki pun menjawab ini aromaterapi gitu, supaya Nia ini tenang. Karena akses yang susah serta sudah malam juga, dokter pun tidak datang. Dan dipikir-pikir juga sama Mas Arif, si Nia ini nggak ada masalah apa-apa. Jadi mereka pun memutuskan untuk pulang. Kliniknya juga nggak jauh, masih dalam satu kawasan perumahan karyawan kebun. Nah mereka pun berjalan kakilah ke rumah. Sesampai di rumah, karena keuyuhan Nia ini, langsunglah Nia ini tidur. Nah tidak berserang lama setelah Nia ini tidur, mati lampu lah. Nah suaminya ini berinisiatif lah ke dapur untuk mengambil lilin. Dalam kondisi gelap gulita itu pun Nia pun terbangun. Karena dia merasakan sesak napas, tidak bisa gerak, sama dia itu nggak bisa teriak, Wal. Nah karena malam itu bulan purnama, ada cahaya remang-remang masuklah ke dalam kamarnya Nia ini. Dan betapa syoknya, Wal, Nia melihat di atas perutnya itu ada sesosok hitam besar yang lagi duduk di atas perutnya Nia, Wal. Sontaklah Nia itu shock. Tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, Wal. Dan akhirnya Nia pun pingsan. Tidak berselang lama setelah Nia pun pingsan, dia pun siuman Nia ini. Nah, dia pun dikelilingi oleh suaminya sama tetangga-tetangganya. Kata Mas Arif ini, dia pas lagi mau ngambil lilin, dia tuh kayak ada dengar suara benda jatuh di atas atap rumahnya. Khawatirlah dia. Nah, bergegaslah dia ngecek ke kamar. Shocknya, Mas Arif ini, Nia itu lagi kejang-kejang di atas kasur itu, Wal. Bergegaslah dia minta tolong sama warga-warga tetangga-tetangga di luar. Nah, pas sudah dicek kembali, Nia itu keguguran, Wal, dan banyak sekali pendarahan, Wal. Jadi, si Nia ini sebenarnya nggak mau curiga sama si Kiki. Cuman pasca keguguran itu, ada ibu-ibu yang ngomong sama si Nia bahwa si Kiki ini sebenarnya suka sama suaminya si Nia, Mas Arif. Cuman kan Mas Arif kan nikahnya sama Nia nih. Terus ibu-ibu tuh bilang, kamu harus hati-hati sama Kiki. Ibu-ibu ini juga sering ngelihat si Kiki ini menancapkan sesuatu di belakang rumahnya si Nia. Terus si Nia ini ngasih Kiki ini setelah kegugurannya si Nia ini, dia tuh kayak nggak mau ngebantu penanganan medisnya si Nia. Bahkan waktu mendengar dari beritanya si Nia ini keguguran, si Kiki ini kayak nggak peduli. Nia pun akhirnya ceritalah bahwa beberapa hari sebelum keguguran dia sering ngelihat wanita tua yang di bawah pohon kelapa sawit itu. Nah, kata tetua di daerah sana, sosok itu adalah kiriman seseorang yang mungkin mendorong si Nia itu sehingga Nia pun mengalami keguguran. Nah, karena mendengar penjelasan tersebut, Mas Arif pun berinisiatif untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan sekarang Nia dan Mas Arif tinggalnya di Sumatera. Dan sekarang kondisinya Nia pun membaik, serta Nia pun sudah memiliki beberapa anak sekarang. Wah. Oke, Wal, jadi itulah kisah dari Nia. Alhamdulillahnya sekarang Nia pun sudah mempunyai beberapa anak dan sudah hidup bahagia sama suaminya di sana. Gimana, Wal, kisah kali ini, Wal? Sebenarnya yang kalau dipikir-pikir ya, dari awal tuh agak mencurigakan sih. Apalagi waktu Nia itu dicek, nggak apa-apa habis jatuh itu. Habis membaca cerita ini kayaknya lebih serem orang ya daripada setan ya. Orang tuh musuh itu bisa aja di dalam selimut. Dan kadang orang-orang terdekat itu bisa aja nyakitin kita, Wal. Kayaknya pengalaman banget ya, iya soalnya.
Cuman gimana Wal cerita kali ini? Apakah keren? Apakah menakutkan? Pasti menakutkan sih. Sebenarnya agak sedih ya. Karena keguguran dan agak geram juga dengan Kiki ini ya. Karena kelihatan jelas banget loh. Dan jangan lupa kalau misalnya suka dengan video kali ini, hit that like, subscribe, dan share video ini. Serta tinggalkan komentar. Dan kalau misalnya ada cerita yang ingin kalian sampaikan, kirim saja ke email di bawah. Serta tulis saya di kolom komentar. Dan maaf kalau sering banget ngeblank karena ini panas banget. And I'll see you guys in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. See you again. Assalamualaikum. Bye. Keringnya juga nggak jauh karena masih dalam satu area perumahan perlu panas ini udah. Melamar untuk menjadi bidan. Allahu Akbar. Iya, itu penyusunan kata-katanya. Nah, setelah 1 tahun. Nah, setelah